Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan investasi. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardika Lestari dengan NIM 205231154 dari kelas Perbankan Syariah 4D. Nah, di sini pasti teman-teman semua udah gak asing lagi kan ya sama investasi. Pada pembahasan kali ini ada 3 poin penting yang bakal kita bahas. Yang pertama, pengertian investasi dan klasifikasinya. Yang kedua, jenis-jenis investasi. Yang ketiga, bentuk analisis investasi. Langsung aja nih, investasi. Nah, dalam kasus ekonomi yang disusun oleh Winardi 1992 dikemukakan bahwa dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi, termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual dengan modal berupa uang. Sedangkan secara makro investasi berarti jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada jenis-jenis aset yang dapat diinvestasikan. Ada 2 aset. Yang pertama itu real investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset berwujud seperti tanah, emas, bangunan, mesin, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu financial investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti dalam bentuk deposito, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Masuk dalam tujuan investasi. Nah, tujuan umum dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Tendelin 2010 mengungkapkan 3 alasan mengapa investor melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang ketiga, dorongan menghemat pajak. Unsur resiko dalam investasi. Yang pertama, investasi bebas resiko. Memiliki tingkat resiko yang relatif kecil dan investasi ini memberikan keuntungan yang rendah. Yang kedua, investasi beresiko merupakan jenis investasi yang para investornya mungkin saja tidak mendapatkan keuntungan atau sebaliknya. Lanjut pada investasi dikelompokkan ke dalam 3 bagian menurut NUR 2009. Yang pertama, investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik. Investasi yang bermanfaat untuk umum seperti investasi di bidang infrastruktur, jalan atau jembatan, pelabuhan, pasar, dan seterusnya. Sedangkan investasi di bidang konservasi alam, investasi di bidang pengelolaan sampah, investasi di bidang teknologi, serta investasi di bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua, investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu. Nah, investasi ini mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu seperti investasi di bidang keagamaan, yaitu membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya. Investasi pada lembaga pendidikan sumber daya manusia dan di bidang tertentu yang bermanfaat bagi kelompok tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga. Investasi ini mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan di masa yang akan datang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga. Investasi tetap bisnis. Apa sih investasi tetap bisnis itu? Model standar investasi tetap bisnis disebut model investasi non-klasik atau neoclassic model of investment.
Model investasi tersebut berupa manfaat dan biaya memiliki barang-barang modal. Berikut adalah 3 variabel yang menggeser investasi. Yang pertama, produk modal marginal, yang kedua tingkat bunga, dan yang ketiga aturan pajak. Selanjutnya, jenis-jenis dari investasi. Nah, ini yang pertama, investasi otonom atau autonomous investment, dan investasi yang terdorong atau induced investment. Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya, jenis investasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya. Contohnya, investasi pembuatan jalan dan jembatan. Sedangkan investasi yang terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Nah, yang kedua, public investment dan private investment. Public investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan sifatnya resmi. Sedangkan private investment adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Perbedaannya antara investasi pemerintah dan investasi swasta adalah dalam investasi swasta, keuntungan menjadi prioritas utama, sedangkan investasi pemerintah adalah investasi yang melayani dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke jenis investasi yang ketiga, domestic investment dan foreign investment. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal dalam negeri secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu gross investment dan net investment. Gross investment sendiri merupakan seluruh investasi yang dilakukan pada suatu waktu, baik itu autonomous maupun induced atau private maupun public. Nah, sedangkan net investment adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Apabila misalnya investasi bruto tahun ini adalah 25 juta, sedangkan penyusutan yang terjadi selama tahun lalu adalah sebesar 10 juta, maka investasi netonya adalah sebesar 15 juta. Nah, masuk ke dalam bentuk analisis investasi. Yang pertama adalah analisis fundamental. Menurut Sulistiawan dan Liliana 2007 mengemukakan bahwa analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor yang berhubungan dengan badan usaha. Faktor-faktor makroeconomic analysis, yaitu ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Indikatornya sering digunakan dalam analisis fundamental, yaitu gross dokumen produk, inflasi, dan balance of payment. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Yang ketiga, faktor politik. Faktor politik ini sebagai salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Sangat sulit untuk diketahui timing atau waktu terhadap dampak yang terjadi terhadap fluktuasi nilai tukar. Dan yang keempat yaitu faktor keuangan moneter. Peranan faktor keuangan sangat penting dalam melakukan analisis fundamental. Yang kedua ada analisis teknikal. Menurut Sulistiawan dan Liliana, analisis teknikal adalah analisis sekuritas dengan menggunakan grafik harga dan volume historis. Sedangkan menurut Bagus W, yaitu untuk memprediksi harga saham, obligasi, komoditas maupun dari aset sekuritas yang lainnya. Patokan dalam memahami analisis teknikal menurut Sawiji Widyoatmojo, yaitu ada 3. Yang pertama, refleksikan semua kejadian. Yang kedua, selalu berulang. Dan yang ketiga, tren. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.